الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan mengaruniakan kepada kita semua segala nikmat dan anugerahnya, sehingga pada kesempatan Jumat yang barokah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan di antara kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan berupa usia, berupa waktu, sehingga kita masih dipertemukan di bulan ini, di bulan yang penuh mulia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwa bulan ini adalah bulan Februari, di mana kaum muslimin di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, terjadi penyakit latah yang setiap tahun akan terjadi, diperingati dan dirayakan bersama-sama, yaitu sebuah peringatan yang dinamakan dengan Valentine's Day, hari kasih sayang, di mana satu dengan yang lainnya mengucapkan kasih sayang, rasa cinta dan rasa kasih, baik kepada pasangannya yang halal atau kepada pacarnya dan sebagainya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak lepas daripada propaganda dan konspirasi daripada orang-orang yang membenci kaum muslimin dan agama Islam. Kita ketahui bersama, di antara musuh kita yang nyata adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang senantiasa memusuhi setiap kaum muslimin bahkan sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lan tarda 'anka al-yahud wa an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan pernah ridha kepada kaum muslimin sampai kita mengikuti agama, mengikuti lifestyle, mengikuti fashion, mengikuti gaya hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitab Sahih Bukhari-nya, la tattabi'una sanana man kana qablakum. Betul-betul akan ada di antara umatku yang senantiasa mengikuti jejak langkah, tindak tanduk, gaya hidup, lifestyle dan seterusnya dari orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin la tabi'tumuhum. Sampai seandainya mereka
orang-orang yang diikuti tersebut masuk ke dalam lubang biawak, niscaya mereka pun akan mengikuti. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW, Al-Yahudu wan Nasara ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud orang-orang yang akan kami ikuti jejak langkahnya, akidahnya, kehidupannya, gaya hidupnya, lifestyle-nya, fashion-nya dan seterusnya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi SAW pun bersabda, "Bala, siapa lagi kalau bukan mereka?" Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak sadar, kita harus mengakui secara jujur bahwa fitnah dan ujian ini setiap tahun menimpa kaum muslimin, khususnya di bumi tercinta Indonesia. Dan setiap tahun bukan makin berkurang kemaksiatan atau kemurkaan, kedurhakaan yang mereka lakukan kepada Allah, akan tetapi semakin parah, semakin marah, semakin menjadi-jadi dan semakin terorganisir untuk melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan tersebut. Nah, ini memang penyakit sosial yang dihadapi oleh kaum muslimin, khususnya kita semua orang-orang Islam yang berada di bumi tercinta Indonesia. Oleh karena itu Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi atas segala permasalahan-permasalahan kehidupan, baik ekonomi ataupun politik, bahkan sosial, termasuk di antaranya adalah fitnah atau ujian dan cobaan yang akan dihadapi, khususnya bagi kaum muda, anak-anak muda yang sedang gejolak syahwatnya, yang tidak mampu menahan syahwatnya, sehingga mereka salurkan ke jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke-32, "Wa la taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jauhilah dari kalian sarana-sarana yang akan mendekatkan kepada perzinahan. Sesungguhnya zina tersebut adalah perbuatan yang keji dan buruk, dan jalan seburuk-buruknya jalan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya persoalan masalah zina, akan tetapi permasalahan tersebut adalah menyangkut akidah kaum muslimin. Akidah kaum muslimin khususnya para pemuda dan umumnya kaum muslimin secara umum, mereka gadaikan dalam satu hari dan satu malam untuk keluar dari agama dan akidah yang lurus menuju akidah kufar atau akidah batil. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk dalam golongan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada kita untuk menyelisihi daripada orang-orang kafir, termasuk di antaranya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jangan sampai kita menjadikan mereka menjadi tuntutan kita atau tuntunan kita dalam beragama, dalam kehidupan sosial, bermasyarakat dan sebagainya. Lihatlah hadirin Allah Subhanahu wa taala, mereka telah sukses menjalankan konspirasi dan propaganda-propaganda mereka dengan al-ghazw al-fikr, perang pemikiran, dengan kehidupan lifestyle, dengan busana, dengan food, dengan makanan, dengan fun, dengan senang-senang dan seterusnya. Bahkan hadirin Allah Subhanahu wa taala, mereka jadikan kita lalai sejauh-jauhnya dari aqidatul Islam, aqidatul sahih, aqidatul salimah, sehingga tidak sedikit kaum muslimin yang terjerumus di dalamnya, merusak akidahnya dan merusak din dan agamanya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, hati menginginkan dan mengingatkan kepada hadirin semua tentang bahaya latah atau bahaya penyakit latah yang tersebar di seluruh dunia, bahkan kaum muslimin di bumi tercinta Indonesia. Oleh karena itu, beberapa solusi yang bisa kita lakukan untuk setidaknya meminimalisir daripada perbuatan atau kerusakan dan kemaksiatan yang dilakukan serentak dan berjamaah, bahkan terorganisir, bahkan di antaranya kaum muslimin. Maka di antaranya adalah yang pertama,
Kita harus berani mengatakan tidak untuk merayakan hari raya orang-orang kafir. Di antaranya adalah Valentine. Islam mengajarkan kepada kita untuk berkasih sayang. Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'min, innamal mu'minuna ikhwah, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sesama orang beriman adalah bersaudara. Al-mu'min, sesungguhnya sesama mukmin adalah seperti seolah-olah satu bangunan yang satu dengan yang lain saling menguatkan dan mengokohkan. Maka sebaiknya bagi setiap orang yang beriman dan mengaku cinta kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk bisa berani mengatakan kepada dirinya dan hatinya untuk tidak ikut serta dalam rangka merayakan atau mensukseskan atau apapun kegiatannya daripada kegiatan-kegiatan hal tersebut. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekuatan iman, kekuatan akidah dan kekuatan istiqamah. Tidak sedikit kaum muslimin yang mereka sudah mengenal agama, yang istiqamah di atas sunnah dan agama, terjerumus di dalam kemaksiatan dan kedurhakaan tersebut. Oleh karena itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan diri ini, keluarga kita, masyarakat kita daripada bahaya tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas." Bersemangatlah terhadap apa yang bisa memberikan manfaat untuk kalian. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la ta'jas, dan jangan bersifat lemah. Jangan menjadi kalian orang-orang muslim yang lemah atas orang-orang kafir. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaknya setiap kita kaum muslimin, khususnya setiap individu, kita kembali kepada ilmu, kembali kepada akidah yang benar, akidah sahihah, akidah yang selamat, dan kita melindungi diri kita daripada akidah-akidah yang batilah, akidah-akidah yang sesat dan menyimpang seperti sekularisme, liberalisme, dan akidah-akidah yang lainnya yang tidak langsung menjerumuskan kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada dosa tersebut, yaitu bercampur baurnya antara laki-laki dan wanita, mengucapkan cinta suci, kasih sayang dan seterusnya yang berakhir dengan perzinahan yang membuahkan hasil anak dan seterusnya. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sudah saatnya kita membatasi diri kita dan harus cerdas dan pintar untuk menggunakan sosial media. Hari ini smartphone atau handphone yang kita pegang dan genggam bahkan setiap saat dan setiap waktu, dimanapun kita berada, menjadi hantu untuk diri kita, menghantui diri kita untuk membisiki berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kemaksiatan itu yang dikerjakan sendiri-sendiri ataupun secara berjamaah, baik yang dikerjakan dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan sepi, berada di masjid ataupun di kamar mandi, senantiasa menjadi momok. Dia ibarat seperti pisau, tergantung daripada siapa yang akan memegangnya. Ketika pisau tersebut dipakai atau digunakan oleh tukang jagal, tukang daging, tukang sapi dan seterusnya, maka dia akan gunakan hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi ketika pisau tersebut diberikan kepada anak-anak yang sering melaksanakan tawuran, pertumpahan darah dan seterusnya, maka mereka akan gunakan alat tersebut untuk kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah handphonemu, demikian smartphonemu, dia akan menjadi hujjatun lak au alaik, bisa menjadi syafaatmu di hari kiamat atau menjadi bumerangmu di hari kiamat. Dia akan menuntutmu dan menghisapmu di hari kiamat. Hari ini engkau buat status atau posting apa di sosial media, maka ketika hal tersebut baik, mengandung daripada unsur dakwah, nilai-nilai positif dan seterusnya, maka bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika handphone dan smartphone kita atau internet kita
untuk mengujar kebencian, untuk memberikan ghibah dan fitnah, untuk memberikan kebencian dan provokatif kepada kaum muslimin, maka sesungguhnya hal tersebut adalah perbuatan dosa yang nyata dan sudah patut kita harus waspadai, hadirin Allah Subhanahu wa taala, agar anak-anak kita, keluarga kita, dan khususnya diri kita tidak terjerumus kepada zina, baik zina mata ataupun zina yang hakiki, yaitu dengan kemaluan kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita masih ingat dan hangat terdengar di berita sosial media atau media massa, televisi dan seterusnya, bahwa sekarang marak sekali prostitusi online yang bahkan nilainya fantastis. Dan ini penyakit kaum muslimin yang harus dihadapi dan diberikan solusinya bagi kaum muslimin, bagi diri kita, bagi keluarga-keluarga kita, agar kita bisa terhindar dan terjauhkan daripada penyakit dan dosa tersebut. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya zina hakiki adalah berawal dari zina mata kita. Ketika kita membuka Facebook, ketika kita membuka sosial media kita, maka baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka akan muncul di dalamnya gambar-gambar yang tidak senonoh, bahkan video-video yang sengaja disebarkan, berbau porno dan seterusnya, yang mengundang syahwat dan gejolak nafsu kita, sehingga ketika kita tidak memiliki keimanan dan keistiqomahan atas agama ini, maka tidak sedikit kaum muslimin, khususnya anak-anak muda, yang terjerumus kepada perzinahan dan seterusnya. Oleh karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, sudah saatnya kita harus cerdas dan pandai. Bagi kita orang tua, hendaknya kita bisa memperhatikan anak dan kapan waktunya kita memberikan handphone dan smartphone tersebut kepada anak kita, agar mereka menjadi insan-insan dan manusia-manusia, dan anak-anak yang tumbuh menjadi anak-anak yang saleh, terjauh daripada fitnah dan dosa zina tersebut dan sebagainya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya, yang kelima, adalah dengan kita menjauhi daripada perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kita kepada kemaksiatan tersebut. Maka di antara kemaksiatan tersebut adalah zina. Maka Allah Subhanahu wa taala haramkan pun perantara-perantara atau wasilah menuju kepada perzinahan tersebut. Di antaranya adalah pacaran, kemudian SMS merah jambu, kemudian bagi kita yang sudah memiliki istri, maka hati-hati hadirin Allah Subhanahu wa taala, fitnah daripada fitnah wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bani Israel mereka bisa binasa disebabkan kanat fin nisa, karena ujian atau fitnah yang disebarkan daripada para wanita. Oleh karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada akidah yang benar, kembalilah kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah ala fahmi salafus salih, dengan pemahaman salafus salih. Kembali ke majelis ilmu, kembali kepada majelis zikir, di mana kita senantiasa diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar daripada dosa-dosa kemaksiatan tersebut. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ikhwatul iman, inilah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sadar mengetahui tentang bahaya yang akan menimpa kaum muslimin, khususnya diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dan kaum muslimin, tentang bahaya penyakit latah parentis dan penyakit-penyakit yang lainnya yang mengintai tentang akidah dan tentang nilai-nilai moral, akhlak dan adab kaum muslimin. Oleh karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bi'amali salihah, fasatakunu fitanun ka qit'il lail
yusbihu ar-rajulu mu'min wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bi'amali shalihah." Cepat-cepat bersegeralah untuk beramal saleh, untuk istiqomah di atas agama. Fasatakunu fitanun kaqit'il lailil mudlim. Sebelum datang fitnah dan ujian yang seperti potongan gelap malam di malam gulita. Kita merasa itu bukan ujian atau cobaan, kita merasa itu bukan penyakit, kita merasa itu bukan masalah, tapi sesungguhnya itu adalah masalah, penyakit yang mengintai setiap insan-insan manusia, terutama akidah-akidah mereka yang akan tergadaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran." Akan nanti datang di akhir zaman orang-orang yang paginya masih dalam keadaan beriman, sore harinya sudah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya mereka beriman dan pagi harinya mereka kafir. Mengapa demikian hadirin Allah Subhanahu wa taala? Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Mereka jual agama mereka, mereka jual akidah mereka, mereka jual iman mereka bi'aradin min ad-dunya, dengan kenikmatan dunia yang sesaat, dengan kenikmatan dunia yang mungkin tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kepada kita semua tentang bahayanya kita istiqomah, kontinu, al-israr, istamir, istimrar dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di antara kita mengetahui bahwa ada husnul khatimah dan ada su'ul khatimah? Bayangkan hadirin Allah Subhanahu wa taala, jika jadinya kita meninggal dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal di atas perut wanita alias sedang berzina. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal dalam keadaan sedang mencekik botol keras atau minum khamr. Bagaimana jadinya hadirin Allah Subhanahu wa taala? Siapa di antara kita yang mampu menjamin bahwa kita akan bebas daripada su'ul khatimah? Dan siapa di antara kita yang bisa menjamin bahwa kita akan meninggal dan menutup usia kita dengan akhir hayat yang baik? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal manusia itu tergantung pada akhirnya. Jika akhirnya baik, maka selanjutnya akan menuju kehisaban Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan mudah. Namun jika akhir hayatnya buruk, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan azab kubur dan siksa neraka yang tidak tanggung-tanggung azab dan pedihnya bagi setiap kaum muslimin, setiap yang merasa mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sholat tapi maksiat jalan terus. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah nasihat yang Allah dan Rasulnya berikan kepada kita. Dan terkhusus bagi para pemuda, dengarkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka nikah. Al-Imam Muhammad bin Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang dimaksud dengan al-ba'a adalah mampu untuk memberikan tempat tinggal, mampu untuk memberikan nafkah sehari-hari, dan mampu untuk melakukan jima. Maka ketika kita sudah mampu atau kalian sudah mampu, falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena sesungguhnya dengan menikah akan bisa dan mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan kita. Wa man lam yastati', maka barang siapa yang tidak mampu untuk melaksanakannya, fa'alaihi bis-shaum atau fa'alaihi bis-siyam, maka hendaknya kita untuk memperbanyak puasa sunnah, saum sunnah. Fa inna lahu wija'un, karena sesungguhnya itu adalah tameng daripada nafsu dan syahwat kita. Hadis ini tidak hanya berlaku untuk para pemuda yang belum memiliki pasangan halalnya, akan tetapi hadis ini pun berlaku kepada kita yang sudah menikah, agar ketika kita memperbanyak saum, agar kita terhindar daripada perzinahan, agar terhindar daripada perselingkuhan,
keselingkuhan, agar terhindar daripada dosa zina. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tema khutbah yang bisa Khatib sampaikan. Semoga hadirin bisa mengambil manfaat atau faedah daripada yang telah disampaikan. Dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan diri ini, keluarga kita, masyarakat kita menjadi masyarakat yang Islam, masyarakat yang di dalamnya ditegakkan syariat-syariat Islam, masyarakat yang di dalamnya ditegakkan baik di individunya atau dalam keluarganya atau masyarakatnya nilai-nilai agama dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribul mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi akbar. الحمد لله رب العالمين